Aisyah kan? Iya. Iya. Terima kasih sudah datang ke ruang BK. Mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Gimana kabarnya? Bisa mengerjakan soal-soal waktu ujian itu ya, semester 1 lancar ya? Oke. Mungkin Bapak cuma ada waktu 15 menit untuk konseling kelompok pada siang hari ini. Mungkin dari Keisha dan Bapak ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Iya Pak, ini mau tanya terkait masalah kuliah. Ya. Kan kalau semuanya prodi itu selain harus kayak sesuai dengan minat sama bakat itu harus gimana ya buat pemilihan prodinya itu biar nggak salah. Oke ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus. Untuk memilih prodi yang pertama itu kan kalian harus tahu kampusnya dulu. Jadi setiap kampus itu kan ada akreditasi. Ada A, ada B, ada C, ada yang unggul atau unggul sekali. Jadi itu untuk kampusnya. Kemudian di setiap prodi itu juga ada akreditasinya. Jadi ada yang A, ada yang B, ada yang C. Jadi kalian berhak untuk menentukan pilihan apa yang kalian akan daftari. Jangan sampai kalian setelah masuk di kampus diterima di prodi itu ternyata akreditasinya kurang bagus. Ini nanti akan berpengaruh pada nanti setelah kalian lulus dari situ. Bisa dimengerti ya. Terus selanjutnya apa lagi? Jadi akreditasinya itu harus baik ya Pak? Kalau bisa yang A ya. Jadi kalau akreditasinya A, insya Allah nanti kalau kalian setelah lulus dari kampus itu dapat ijazah, kalian insya Allah bisa mencari pekerjaan yang layak ya. Jadi nanti misalkan kalian di pabrik ya, atau mungkin di sekolah ya, kalau kalian misalkan mau mengambil jurusan guru, nanti insya Allah nanti akan diterima di tempat kerja kalian masing-masing. Nah itu kalau semuanya mau maksudnya jalur kayak prestasi kayak SNBT itu, tapi kalau semuanya kayak rata-ratanya itu nggak cukup buat yang di akreditas unggulan itu sebaiknya gimana? Oke, jadi pertama kali, jadi kalian mau daftar PTN itu kan jalurnya ada 3 ya. Jadi yang pertama SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kemudian SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes. Kemudian yang terakhir adalah jalur mandiri. Ya kalau bisa kalian diterima di kampus ya, itu di jalur prestasi. Jalur prestasi apa yang dibutuhkan, yaitu raport semester 1 sampai semester 5. Kemudian ditambah prestasi yang lain, mungkin sertifikat, piagam yang bisa kalian unggah di situ dan bisa mendukung kalian diterima di prodi yang kalian pilih. Jadi kalian bisa memilih kampus yang terbaik dan prodi yang kalian inginkan. Terus apa lagi? Untuk KIP kuliah ya Pak, itu kan di SMA kan pernah dapat PIP Ya. itu bisa sampai kuliah. Oke, jadi kalau KIP itu memang betul, yaitu program dari pemerintah ya. Jadi yang ditujukan untuk mahasiswa yang mungkin kurang mampu tetapi punya prestasi akademik yang bagus ya. Jadi misalkan kalian di SMA dapat bantuan KIP, insya Allah nanti di kampus juga bisa mendapatkan KIP dengan syarat-syarat yang sudah ada ditentukan oleh KIP kuliah dari Kementerian Pendidikan. Jadi kalau kalian di SMA dapat KIP kan otomatis kalian masuk DTKS ya. Kalau masuk DTKS otomatis kalian berhak mendaftar KIP kuliah. Dan nanti setelah mendaftar, setelah diterima di prodi yang kalian daftar itu, nanti akan diseleksi, disurvei di rumah kalian masing-masing. Apakah itu berhak mendapat KIP atau mungkin kurang berhak. Tetapi insya Allah kalau kalian mendaftar KIP, nanti kalian kena UKT yang tidak terlalu tinggi. Jadi orang tua kalian juga tidak terlalu dibebani
Iya, jadi kalau kalian sudah mendapat KIP di kampus, kalian tidak berhak mendaftar beasiswa yang lain. Karena apa? KIP ini kan sudah menyangkut biaya kuliah dan biaya hidup. Jadi nanti ada beberapa skema. Yang pertama, ada yang mahasiswa itu mendapat biaya hidup, kemudian ada juga mahasiswa yang mendapat biaya hidup dan biaya kuliah. Jadi kalau kita di Madiun ya, itu UNS Caruban itu per bulan mendapat bantuan biaya hidup 960. Tapi kalau kalian kampusnya itu di Surabaya atau Malang, ada sekitar 1.250 per bulan. Itu bisa digunakan untuk biaya kuliah. Jadi kalian tidak usah mikir nanti saya kuliah di kampus itu biayanya bagaimana. Ini kan sudah membantu kalian ya, sudah membantu orang tua kalian bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi tidak membebani orang tua kalian. Ini terkait KIP. Terus kemudian cara daftarnya juga bagaimana? Nanti pendaftarannya lewat webnya KIP kuliah ya. Jadi di situ kalian harus mendaftar di webnya KIP kuliah. Setelah itu nanti akan muncul ya di dalamnya itu kalian termasuk di TKS nomor berapa ya. Jadi kalau kalian masuk di TKS nomor 1, 2, 3 nanti insya Allah kalian berhak mendapat KIP kuliah ya. Jadi jangan khawatir, itu bisa membantu kalian selama di kampus ya. Jadi masalah pendanaan ini memang sekarang kalau lewat jalur mandiri memang mahal, tapi kalau lewat KIP insya Allah nanti kalian sampai lulus tidak dikenakan biaya ya, sampai kalian wisuda. Ini memang benar ya Pak, kalau misalnya masuk jalur mandiri itu bisa dibantu KIP di kuliah. Ya, ini tergantung kampusnya ya. Kalau mandiri itu di UNS Caruban kemarin kan jalur SPMB, ini juga berhak mendapat KIP. Jadi kalian yang penting itu kan mendaftar di webnya KIP kuliah dulu. Setelah di webnya KIP kuliah nanti bisa kalian gunakan untuk beberapa jalur. Yang utama jalur SNPB, SNPT dan jalur mandiri. Dan jalur mandiri ini kan tergantung kampusnya masing-masing. Setiap kampus itu kan punya kuota ya, jadi ada yang 1.000, 1.500, ada yang 500, ya tergantung data dari pemerintah ya. Jadi kampus ini berhak dibantu berapa, kampus ini berhak dibantu berapa ya, jadi memang tidak sama jumlahnya ya. Kalau saran cara yang penting itu kalian mendaftar KIP kuliah dulu ya. Nanti setelah itu kalian memilih prodi yang sesuai dengan harapan kalian. Kalian minatnya di mana ya, di Malang, di Surabaya, di Madiun atau di Surakarta ya. Jadi itu bisa kalian daftari ya, nanti sesuai dengan prodi yang kalian inginkan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Kan kalau semuanya kita ambil prodi A gitu ya, nah terus di tengah-tengah gitu kayak merasa nggak cocok terus nggak bisa sama ini, itu tuh bisa kayak pindah prodi lain atau gimana? Kalau seperti itu, makanya dari sekarang kalian harus tahu bakat kalian ya. Kalian bisa melihat di tes psikologi. Jadi bakat kalian apa? Kemudian kalian cocoknya itu di prodi apa? Jangan sampai nanti kalian setelah diterima di perguruan tinggi prodi A misalkan, terus ternyata kok tidak sesuai dengan hati kalian ya, ini akan jadi masalah. Makanya mulai dari sekarang kan harus berpikir ya, kira-kira saya itu cocoknya di prodi apa. Jangan sampai setelah masuk di situ kalian menjadi terkena masalah, yaitu mungkin malas belajar, kemudian mungkin prodinya tidak cocok dengan harapan kalian, ini akan jadi masalah. Jadi kira-kira prodi apa yang kalian ingin? Saya kan sebenarnya jurusan akuntansi Pak. Nah, saya sebenarnya pengen lintas jalur. Oh gitu. Ambil kesehatannya itu bisa apa enggak? Kalau seperti itu sekarang bebas ya, jadi boleh lintas jurusan, tapi kalian harus ingat, jadi ada di situ ada mapel pendukung.
Jadi misalkan kalian pengen di kesehatan kan itu lintas jurusan, itu kalian harus melihat kemampuan pendukung kalian itu nilainya sekuat apa ya. Jangan sampai kalian cuma pengen lintas jurusan tetapi tidak melihat nilai kalian, nanti akan kalian tidak diterima di prodi yang kalian inginkan. Kalau di swasta memang lintas prodi itu tidak ada masalah ya. Tapi di negeri memang ini menjadi masalah. Ada kampus yang tidak mau menerima mahasiswa dari lintas jurusan. Mungkin itu yang dari KLP ada masalah tadi, atau mungkin dari PTN yang mungkin kurang paham. Untuk mendapat KLP yang pertama, kalian kalau mendapat bantuan KLP di SMA, kalian kan sudah punya kartu KLP ya. Itu nanti waktu pendaftaran itu menjadi salah satu syarat untuk mendapat KLP. Nanti akan diupload di webnya KLP kuliah. Kalau tidak punya kartu KLP ini, kalian harus mencari surat keterangan tidak mampu dari desa. Jadi benar-benar kalian ini berhak mendapat KLP. Kalau kalian tidak punya syarat itu, ya otomatis kalian tidak bisa mendapat KLP. Kalau semuanya terdaftar di DTKS ya. itu tapi tidak punya kartu KIP itu? Ya nggak masalah, nanti bisa mendaftar di webnya KLP kuliah. Ya. Jadi penggantinya itu ya surat keterangan tidak mampu dari desa. Nanti silakan waktu pendaftaran di Februari mencari surat itu ya. Meminta surat SKTM dari desa kalian. Desa kalian mana ya? Desa Bulung ya. Purworejo ya. Nanti silakan datang ke balai desa, kemudian untuk meminta surat SKTM. Dan nanti kalian bisa mendaftar KLP kuliah dan diterima, kemudian mendapat bantuan yang diharapkan dan bisa kuliah dengan tidak ada masalah terkait dengan ya. Untuk KLP kuliah, jadi kalau D3 kan nanti 6 semester, jadi selama 3 tahun nanti kalian bebas biaya pendidikan. Kemudian untuk S1 itu 8 semester, jadi kalian berhak untuk mendapatkan bantuan selama 8 semester selama 4 tahun itu ya. Jadi kalian akan dibantu sampai kalian lulus dari kampus itu. Tidak ada biaya wisuda atau biaya yang lain ya. Semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi ada lagi yang masih menjadi masalah buat kalian. Kalau kan sekarang kan kayak banyak pekerjaan gitu Pak. Nah, Ya. Kayak prodi-prodi yang biasanya punya peluang kerja lebih banyak itu prodi apa? Iya, kalau seperti itu menurut saya kalian bisa browsing di internet ya, kira-kira prodi yang sekarang dicari itu apa ya. Kalau menurut saya prodi yang baru ya di kampus-kampus itu kan, prodi itu sekarang banyak dicari ya di dunia kerja ya. Otomatis kalau ada prodi baru itu kan pasti dicari di dunia kerja ya. Bukan berarti yang prodi lama itu tidak ada peluang kerjanya, tidak, tapi yang prodi baru itu memang paling banyak dicari ya. Di sini silakan kalian lihat di webnya SNPMB ya, atau browsing di internet kira-kira apa yang peluang kerjanya di tahun ini banyak dicari. Kemudian ada yang masih ingin ditanyakan? Jadi semisal ya Pak, semisal kalau kan sebenarnya kita udah masuk ke SNBP terus SNBP. Terus habis itu kan yang terakhir mandiri. Ya kalau mandiri itu
satu pintu ya. Di jalur SNBP dan SNBP itu satu pintu. Jadi misalkan milih beberapa kampus nggak bisa ya, tapi kalau mandiri memang bebas. Misalkan daftar di kampus A, kampus B, kampus C, kampus D, semuanya didaftar boleh ya. Atau kamu misalnya kalian pilih di kampus swasta dan negeri bisa. Yang nggak bisa itu di kampus negeri, kalian mendaftar di semua kampus nggak bisa memang karena aturannya di kampus negeri itu satu jalur. Tidak ada yang ditanyakan Berarti lagi. kalau semuanya sudah mendaftar di yang semuanya PTN, jadi bisa nyabangnya itu di PTS sama Ya bisa ya, jadi di negeri bisa, kalian bisa nyabang daftar di PTS ya. Jadi misalkan nanti di negeri nggak diterima ya kalian silakan mendaftar di PPS ya. PPS dan nanti insya Allah kalau di swasta pasti diterima. Tergantung kalian mendaftarnya di kampus apa. Dan sekarang kan kampus swasta kan di mana-mana sudah ada ya. Di setiap kabupaten ada kampusnya. itu kalau buat kayak namanya kan untuk mandiri. Nah itu pas mau masuk mendaftar itu kayak ada tesnya gitu atau gimana? Ya kalau di mandiri memang ada tesnya. Jadi mulai jalur SNBP itu kan ada tes. Mandiri juga ada tes dan juga ada wawancara ya. Ya kalian yang penting sekarang kalian harus kelas privat dulu ya. Jadi persiapan buat kalian misalkan nanti SNBP atau mungkin jalur mandiri. Karena di situ nanti ada tes akademik memang sekarang nggak ada, tapi ada tes skolastik ya. Jadi kalian harus belajar soal-soal yang ada di situ. Jadi kalau kalian belajar, insya Allah nanti kalian bisa diterima di jalur tes atau jalur mandiri. Kalau gagal bisa nolak. Ya kalau gagal misalkan jalur SNBP, SNBT dan mandiri, silakan kalian ke kampus swasta ya. Kalau swasta gagal lagi, silakan nanti tahun depan mendaftar lagi ya. Jadi harus nunggu tahun depan. Iya, nunggu tahun depan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oke, sementara itu ya. Jadi nanti misalkan kalian ada masalah lagi, silakan nanti ke ruang BK ya untuk menanyakan apa yang masih ada masalah bagi kalian. Oke, terima kasih kehadirannya karena Bapak juga ada kegiatan lain. Terima kasih sudah berkunjung ke BK ya. Terima kasih Pak atas Iya, ya, sama-sama. Terima kasih. juga. Kita mau izin ke Oke, silakan ya, silakan. terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.